akan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kami semua ini, yang sudah memelihara kami dan mengumpulkan kami pada sore hari ini di dalam rumah-Mu untuk memuji-muji Engkau, sekalipun kami menyadari bahwa segala sesuatu ini kami sudah lakukan penuh kekurangan dan kelemahan. Tetapi biarlah Engkau yang menerima persembahan kami, Engkau yang nanti akan menyempurnakan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami pun menyadari akan keterbatasan kemampuan kami dalam mendengarkan firman-Mu, dalam mengerti maupun meyakini, mempercayainya, terlebih dalam melakukannya Tuhan. Tapi biarlah Roh-Mu yang suci akan tetap memuarapi kami, memimpin serta menyertai kami dalam hidup kami bersama firman-Mu, dan kami berbahagia di dalamnya. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang selalu mau mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang untuk saat yang berikut ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, dan biarlah kita menjaga masing-masing suasana kita, suasana sekitar kita, agar jangan ada satu apapun yang dapat mengganggu jalannya pemberitaan firman yang memang sangat kita butuhkan. Puji Tuhan. Kita akan berada pada, atau kita sudah berada pada bulan Desember, bulan Natal ini, dan pada bulan ini biar kita banyak mengkonsentrasikan ibadah kita untuk kepentingan baik pelayanan kita, ibadah kita secara rutin di jemaat di sini Jalan Johor, dan semua cabang-cabang di mana kita melayani. Kita pusatkan perhatian kita pada hari-hari ini untuk pelayanan ibadah kita dan pelayanan dalam setiap tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Pada hari-hari ini sementara kita memang ingin melayani, pelayanan ini akan kita pusatkan dalam kepentingan pertumbuhan sidang jemaat baik Johor Lemah-Putro. Setelah kita oleh kemurahan Tuhan dipercayakan pelayanan-pelayanan keluar, sekarang kita memperhatikan kebaktian kita secara ke dalam. Itu tidak bisa kita abaikan, sebab kita tidak mampu akan keluar jikalau di dalam ibadah kita sendiri di sini tidak ada dalam pertumbuhan yang sehat. Sebabnya hari-hari ini di mana kita diberi kesempatan untuk kembali ke dalam sidang jemaat, dalam kebaktian kita baik di Johor, di Lemah-Putro, marilah kita memperhatikan kebaktian-kebaktian ini. Terima kasih buat pekerjaan, buat kerjasama yang sudah dinyatakan saat pelayanan terakhir ini di Jayapura. Rombongan terakhir masih di perjalanan, rombongan dengan kapal masih di perjalanan, sudah meninggalkan Bitung kemarin siang, dan kita berdoa supaya mereka bisa tiba semua dengan selamat di Surabaya, di rumah masing-masing. Juga tim dari logistik masih ada di Jayapura. Kita juga berdoa semoga hari-hari dekat ini mereka dapat berangkat dari sana membawa barang-barang yang masih ditinggalkan. Terus doa ini masih terus harus dinaikkan oleh saudara-saudara, oleh kita sekalian bersama-sama. Semua ini adalah tanggung jawab kita bersama. Namun demikian secara keseluruhan kita sudah melihat berkat Tuhan
yang sudah Tuhan nyatakan di dalam saat kita dalam pelayanan. Memang masih banyak kekurangan kita, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Sudah sedikit atau banyak berkat sudah diterima oleh masyarakat di Irian. Sampai pada hari kemarin saya masih menerima telepon dari sana menyatakan mereka berterima kasih untuk kunjungan saudara-saudara sekalian, bahkan mengharapkan sama seperti Dinias mengharapkan kita kembali lagi ke sana. Tetapi entah kapan, di dalam tangan Tuhanlah semuanya akan terjadi. Kita tidak mempunyai rencana kita sendiri, tapi Tuhan merencanakan segala sesuatu di dalam hidup kita sekalian. Mari kita lanjutkan dalam kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Saudara-saudaraku, mengakhiri bahagian ini, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, ayat 3, 4 dan ayat yang kelima. Saudara-saudaraku, mengakhiri bagian ini saudaraku, yaitu mengenai Yerusalem baru. Yerusalem baru ini diceritakan mulai dari Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan pasal 22 ayat yang kelima. Kemudian nanti yang terakhir dari kitab Wahyu ini ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-21. Sini ada 7 nasihat yang terakhir. 7 nasihat-nasihat yang terakhir. Namun sebelum kita masuk di sana, kita akan selesaikan lebih dahulu tentang Yerusalem baru ini. Yang bahagian yang terakhir adalah pasal 22 ayat 3, 4 dan 5. Coba kita baca kembali ayat-ayat ini saudara-saudaraku. Saya mohon tidak ada kebosanan kita dalam membaca firman, sebab memang mengulang-ulangi firman itu meneguhkan iman. Mari ayat 3, 4 dan ayat yang kelima. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, hamba-hamba yang beribadah ini pelayanan, ya. Hamba-hamba beribadah kepadanya. Pelayanan kita kepada Tuhan sebagai budak belian. Ini pelayanan yang benar, saudara-saudaraku, sebagai budak belian. Kita melakukan tugas sementara hak kita berada dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita membaca ayat yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya, Ya. dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Iya, memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini peningkatannya. Dalam pasal 20 dikatakan memerintah 1000 tahun. Tetapi di sini sudah ditingkatkan menjadi memerintah bersama Tuhan sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat 4, mereka akan melihat wajahnya. Ini suatu perkataan yang mengandung arti yang harus kita tekuni dan perhatikan. Dalam ibadah, dalam pelayanan, mata kita tertuju pada wajahnya Kristus. Dalam Alkitab, saudara-saudaraku, sebagai hamba, Tuhan menganjurkan kita untuk bersikap dalam pelayanan ini tidak memandang atau melihat diri kita sendiri, tetapi kita memandang Dia. Dalam dalam kitab Mazmur pasal 123. Kita lihat lebih dahulu di sana. Kitab Mazmur pasal 123. Ini hanya beberapa ayat, kita baca seluruhnya. Saudara-saudaraku, tentang memandang ini. Pengertian kita tentang memandang.
Jadi kita tidak bekerja menurut pola, menurut teladan yang lain, tetapi hanya ada pola yang harus kita perhatikan. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nyanyian siarah. Ya. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Ya, yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Terus, Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. ya, jadi kita lihat di sini dalam perjanjian lama ini Tuhan menginginkan kita, saudara-saudaraku, bekerja memandang tangan Tuhan, hidup menurut atau memandang tangan Tuhan, baik pria, hamba laki-laki maupun hamba perempuan, memandang tangan Tuhan. Tangan ini adalah bicara tentang perbuatan Tuhan. Tuhan adalah tangan yang aktif, mengerjakan segala sesuatu. Ini pengertian pertama. Jadi seperti hamba memandang tangan tuannya, saudara-saudaraku, kita bekerja memandang tangan Tuhan. Bagaimana gerak dari tangan Allah bekerja. Pengertian lain tentang tangan Tuhan ini adalah Roh El Kudus. Tangan Tuhan ini bicara tentang Roh El Kudus. Jadi kita bekerja tidak menurut rencana dan kemauan kita sendiri, tetapi sebagaimana Allah bekerja, sebagaimana Bapa bekerja, demikian juga Yesus anaknya bekerja, demikian juga kita sekarang ini harusnya bekerja. Bekerja memandang tangan Allah, memandang bagaimana kuasa Allah mengerjakan di dalam kita apa-apa yang harus kita lakukan, sehingga pekerjaan itu menjadi suatu pekerjaan yang akan berhasil, satu pekerjaan yang enak rasanya, satu pekerjaan yang ringan. Tidak, saudara-saudaraku, membuat kita menjadi tidak mampu oleh karena terlalu berat. Sebab Tuhan mengatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan di dalam kuasa Roh El Kudus, di dalam suasana perhentian, itu menjadi ringan adanya, beban pun menjadi kuk pun menjadi enak rasanya. Demikian saudara-saudaraku, di sini dikatakan oleh Tuhan bagaimana sistem kita bekerja, memandang tangan dari Allah, mengambil satu sistem, satu contoh, suatu pekerjaan yang sungguh-sungguh membahagiakan. Dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, Injil Yohanes pasal yang kelima, Injil Yohanes pasal yang kelima, Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Ayat 14 sampai 18. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ya, ini penyembuhan di kolam Bethesda. Penyembuhan di kolam Bethesda, Tuhan menyembuhkan orang sakit
Saudara-saudaraku, kemudian orang ini ditanyai oleh orang-orang tapi dia tidak bisa menjawab betul. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah dan Tuhan bicara, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ya, sekarang saudara-saudaraku, setelah ia bertemu dengan Tuhan, ia punya kesaksian menjadi lebih terarah, menjadi lebih tertuju dan tegas. Yesus yang menyembuhkan dia. Tangan Tuhan yang menyembuhkan dia, bukan orang lain. Jadi dia, saudara-saudaraku, melihat pekerjaan Allah di dalam tubuhnya. Dia melihat pekerjaan Allah di dalam dirinya. Dan dengan demikian dia bisa bekerja, yaitu bersaksi, menyaksikan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam dirinya. Dan pekerjaan itu pekerjaan yang tidak salah, begitu tepat. Banyak kali pekerjaan kita kacau, tidak sesuai dengan bagaimana harusnya kita bekerja. Mengapa? Sebab kita tidak mengalami, kita tidak melihat tangan Allah yang bekerja, baik di dalam pribadi kita, di dalam nikah kita, di dalam keluarga kita, di dalam ibadah kita. Pasti pelayanan kita akan menjadi pelayanan tepat kalau di dalam kehidupan kita bisa melihat tangan Allah. Tangan Allah yang bekerja di dalam kita. Kalau kita melihat ini, saudara-saudaraku, kesaksian kita akan menjadi kesaksian, atau pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang tepat seperti Allah, seperti Tuhan kita kehendaki. Mari kita baca ayat 15, ayat yang ke-16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Melakukan, ini pekerjaan pada hari Sabat. Melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Baca terus ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka. Ya, perhatikan ini. Ini sistem kerja yang harus kita perhatikan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, terus? Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, jadi ini pekerjaan yang menurut, pekerjaan yang melihat tangan dari Allah. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini. Bapakku bekerja sampai hari ini. Maka aku pun bekerja. Ini mengandung suatu pengertian. Bapakku bekerja, aku pun bekerja seperti Bapakku bekerja sampai hari ini. Seperti Bapa bekerja. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan, kita pun bekerja seperti Yesus sudah bekerja. Ini pelayanan hamba yang seperti Bapa bekerja. Seperti Bapa bekerja, kita pun bekerja. Yesus pun anak Allah bekerja seperti Bapanya bekerja. Kita pun umatnya bekerja. Kita pun hamba-hambanya bekerja seperti Yesus sudah bekerja. Kalau ini kita lakukan, kalau pekerjaan ini seperti itu, pekerjaan manapun pasti berhasil. Seperti Bapa bekerja, demikian Yesus anaknya bekerja. Demikian kita hamba-hambanya bekerja. Tidak ambil pola yang lain.
Tidak ambil sistem yang lain, tetapi seperti Bapa bekerja, demikian Yesus anaknya bekerja. Dia imam besar buat kita sekalian. Demikian pun kita bekerja di dalam suasana Sabat, di dalam suasana perhentian. Saudara bisa gabungkan, kaitkan bagaimana kerinduan Tuhan untuk kita bekerja seperti Dia bekerja saat Ia memanggil kita. Datang kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan yang lelah bertanggungan berat, aku akan memberikan perhentian kepadamu. Itu Sabat, saudara-saudaraku. Jadi lain dengan Sabatnya orang Yahudi. Orang Yahudi 6 hari bekerja, hari yang ketujuh ada perhentian. Itu sistem Taurat orang Yahudi. 6 hari bekerja, hari yang ketujuh ada perhentian. Tetapi bagi kita justru saudara-saudaraku, dalam sistem pembangunan tabernakel, sistem pembangunan tubuh Kristus, saudara-saudaraku, kita bekerja mulai dari Sabat. Lebih dahulu perhentian, baru kita bisa bekerja melakukan pembangunan tubuh Kristus. Dulu Musa dan orang Israel membangun tabernakel. Lebih baik saya tunjukkan, saya lihat saudara memandang saya, tidak apa-apa. Kitab Keluaran pasal yang ke-35. Kitab Keluaran pasal yang ke-35. Keluaran pasal 35 sampai pasal yang ke-40 ini pelaksanaan pembangunan tabernakel. Pelaksanaan pembangunan tabernakel. Kita membaca pasal 35 ayat 1. Pasal 35 ayat 1. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Iya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Terus. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Ya, jadi sebelum pekerjaan dimulai, sebelum pekerjaan pembangunan tabernakel, sebelum pengumpulan bahan-bahan, segala persembahan-persembahan, lebih dahulu Tuhan bicara tentang hari Sabat. Tuhan tidak bicara tentang yang lain. Lebih dahulu masuk dalam pelaksanaan pembangunan tabernakel, Tuhan bicara tentang hari Sabat ini. Ada perhentian. Kemudian baru bangsa Israel melakukan pekerjaannya. Di dalam Injil Matius pasal 11, lebih dahulu kita datang kepada Tuhan, membawa segala beban, segala keberatan, segala kelemahan kita kepada Tuhan, menerima perhentian. Sesudah itu baru kita diizinkan, baru kita bisa bekerja yang berhasil, menyenangkan. Lebih baik dibaca ayat ini saudaraku, supaya menjadi jelas. Jadi ayat pasal 35 kitab Keluaran, di situ kita mulai dengan bicara tentang Sabat. Tuhan meletakkan tentang aturan Sabat itu, baru kemudian pekerjaan dimulaikan. Pasal 35, 36, 37, 38, 39 sampai pada pasal yang ke-40 pekerjaan itu diselesaikan. Selesainya pekerjaan Tuhan adalah saat pintu, tirai pintu gerbang digantung. Ya, tiang-tiang dari pelataran sudah dipasang, dan kemudian
tirai pintu gerbang digantungkan, maka selesailah pekerjaan itu. Selesailah Musa dalam pekerjaannya. Saudara catat saja ayatnya dalam Keluaran 40 ayat 33 ya. Tiang-tiang itu iman. Itu tiang-tiang itu pahlawan-pahlawan iman, keteguhan iman. Kalau iman itu sudah menjadi benar-benar teguh, tidak goyang lagi, Kristus akan datang bagi kepala. Dalam tabernakel dia adalah, di dalam tabernakel dia digambarkan bagaikan pintu gerbang, tirai dari pintu gerbang. Itu Yesus sebagai anak Allah. 3 pintu dalam tabernakel, saudaraku, 3 pintu dalam tabernakel. Pintu gerbang, Yesus adalah anak Allah. Dia yang nanti menjadi mempelai laki-laki, dia kepala. Kemudian pintu kemah itu Allah Roh El Kudus. Dan pintu tirai bicara tentang Allah Bapa dalam sistemnya bekerja untuk masuk, untuk mempunyai kita anak-anak Tuhan tidak dalam suasana daging, tapi daging itu harus dirobek. Puji Tuhan. Jadi 3 pintu dalam tabernakel itu menunjuk kepada 3 oknum Allah dalam satu pribadi. Allah Bapa, anak Allah, dan Allah Roh Kudus, pintu kemah. Mari kita baca Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11. Ini sistem kita bekerja. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Iya, terus. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, ini yang kita harus perhatikan, memandang dia, bagaimana sistem ia bekerja, dimulai dengan perhentian. Terus ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Ya, dengan demikian saudara-saudaraku, kuk itu suatu beban, kuk itu suatu pengalaman yang tidak enak sebetulnya. Salibnya Tuhan itu kuk, itu salib, pengalaman salib itu menjadi enak. Pengalaman salib itu menjadi enak. Terus, dan bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan. Pekerjaan apapun yang kita kerjakan menjadi ringan. Jadi ini yang Tuhan suruh kita pandang. Di dalam kita bekerja, jangan kita memandang diri kita sendiri. Itu memberatkan. Kalau kita bekerja, kita memandang kepada kepentingan kita. Tidak memandang bagaimana Tuhan bekerja. Kita tidak memandang tangan Tuhan yang bekerja, yang di dalamnya ada penuh kasih sayang, ada penuh kuasa, ada penuh kemurahan. Kita bekerja melihat pada tubuh kita. Tubuh kita ini banyak tuntutannya. Itu yang membuat saudara-saudaraku, pelayanan kita menjadi berat. Ada percobaan sedikit, percobaan itu sangat tidak enak, saudara-saudaraku. Ada pekerjaan sedikit, pekerjaan itu sangat berat. Sebab kita bekerja dengan kekuatan daging kita sendiri, yang semuanya adalah terbatas. Dalam surat tahbisan, surat Timotius, kita baca di sana bagaimana Rasul Paulus mengoreksi kita. Surat Timotius Surat 2 Timotius pasal yang kedua. Surat 2 Timotius pasal yang kedua. Surat 2 Timotius pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ketiga dan selanjutnya.
Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, ini kita bekerja dalam memikul salib. Ikutlah menderita. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, kalau kita ini berjuang, berperang melawan percobaan, saudara-saudaraku, di sini dikatakan bagaikan prajurit yang tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya, supaya berkenan kepada komandannya. Jadi kalau kita berperang, justru kalah. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bagaimana kita melayani Tuhan. Ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi ada aturannya. Jadi kita melayani Tuhan ini jangan mengajukan diri, itu nomor 1. Ya. Kedua, pakai aturan. Ada aturannya. Orang olahraga ada aturannya. Jangan membuat aturan sendiri. Tuhan dengan tangannya sudah mengatur segala sesuatu. Kita sekarang masuk dalam pelayanan, ada aturan pelayanan. Aturan-aturan itu yang harus kita pegang. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Iya, Tuhan akan memberi pengertian akan segala sesuatu. Saudara-saudaraku, sebagai seorang petani penuh dengan kesabaran, ya, dia diizinkan untuk menikmati. Ia pertama kali menikmati hasil usahanya. Jadi kalau kita berjuang tidak untuk kepentingan sendiri, kita berjuang dengan aturan-aturannya, justru saudara-saudaraku, sekalipun kita tidak minta, Tuhan perhatikan bagaimana hasil-hasil yang dinikmati oleh setiap pejuang-pejuang ini, setiap orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Lalu Rasul Paulus memberikan contoh dalam ayat 8 sampai dengan ayat 13. Bagaimana dia sudah bekerja. Jadi dia tidak hanya mengajarkan, tetapi dia sudah melakukan itu. Dia sudah mengalami, mencontoh bagaimana Tuhan sudah bekerja. Dia memandang kepada Kristus yang sudah bekerja. Kemudian dia bekerja seperti Yesus bekerja. Sekarang dia tulis surat buat kita, supaya kita juga bekerja sebagaimana kita harus bekerja. Coba ayat yang ke-9, ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Baca terus ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya, baca terus. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak akan menyangkal dirinya. Iya, jadi ini satu sistem kita bekerja sebagai hamba-hamba Allah, memandang tangan Tuannya, memandang tangan Tuannya. Bagaimana Tuhan bekerja dengan segala kuasa dan keajaiban, dengan segala kemampuan, dapat mengalahkan apapun juga
dapat menciptakan apapun juga, dan di dalam tangan Tuhan tidak pernah terjadi suatu kegagalan. Inilah yang kita ambil contoh di dalam melayani Tuhan, memandang tangan Tuhan mulai dari saat perjanjian lama sampai sekarang. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal 11. Ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 11. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Iya, ini Rasul Paulus bicara tentang ini. Seperti sudah berbicara dalam Injil Yohanes pasal 5. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku pun bekerja juga. Rasul Paulus yang sudah mengambil teladan Kristus, dia mengambil teladan Kristus bagaimana dia sudah bekerja di dalam fatsal ini, fatsal sebelumnya ini Rasul Paulus sudah berbicara tentang itu. Kemudian dia mengatakan tentang jadilah pengikut, ikutlah teladanku. Jadilah pengikutku itu artinya ikutlah teladanku. Seperti aku juga sudah menjadi pengikut Kristus. Seperti aku sudah meneladani Kristus. Jadi demikian kita bekerja, punya pola tidak buatan manusia, tetapi kita ambil pola dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 22 tadi, memandang wajahnya. Tadi Tuhan tunjukkan pola dengan menunjukkan tangannya bagaimana harus bekerja. Pola ia bekerja. Dalam kitab Wahyu disebut hamba-hambanya melihat wajahnya, memandang wajah. Dalam perkataan memandang wajah di sini, ini bicara tentang perhatian. Saya ulangi, ini bicara tentang perhatian. Bekerja mulai dengan punya pola, ada sistem. Berulang-ulang kali saya sudah bicara tentang sistem pelayanan perjanjian baru. 2 Korintus pasal 3, pasal 4 sampai dengan pasal 5, saudara-saudaraku. 2 Korintus pasal 3, 4 dan 5. Ini sistem pelayanan perjanjian baru. Saudaraku, di sini Tuhan bicara tentang memandang atau melihat wajahnya. Ini dikaitkannya punya pola dan bekerja memandang wajah, melihat wajahnya. Ini suatu perhatian kita dalam bekerja, memandang wajahnya Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 4, dalam 2 Korintus pasal 3, saudara-saudaraku, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Tolong dibaca. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua memandang kemuliaan Tuhan. Ya, memandang kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Dengan muka, dengan wajah. Kita memandang wajahnya dia. Wajah yang dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan wujudnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Saudara-saudaraku,
Musa menerima 2 loh batu yang kedua. Saudara-saudaraku, sebab 2 loh batu yang pertama sudah pecah, itu harus diganti dengan 2 loh batu yang kedua. Waktu Musa menerima 2 loh batu yang kedua, saat ia turun dari gunung, wajah Musa bercahaya. Bangsa Israel tidak dapat memandang wajah itu. Tapi di dalam 2 Korintus pasal 3, justru kita harus memandang wajah itu. Ayat 18, kita memandang wajah itu. Kita memperhatikan. Bangsa Israel dikatakan tidak dapat memandang wajah itu. Sebab mereka keras hati. Mereka keras hati. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kita memandang wajah itu dengan tidak berselubung. Tuhan bukakan wajah itu untuk dapat kita lihat, dan dari wajah itu, saudara-saudaraku, membuat kita semakin indah di dalam pelayanan. Kalau perhatian kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kehendak-Nya, saudara-saudaraku, ia mengubahkan, menutupi segala cacat celah dan kekurangan kita di dalam pelayanan kita. Saudara-saudaraku, wajahnya Kristus dinyatakan sekarang di dalam firman, dalam urapan Roh El Kudus. Wajah yang penuh kasih sayang dan kemurahan bagi kita. Jadi kita memandang wajah itu, kita berubah satu sistem, dan kalau pelayanan kita memandang wajahnya, suatu tanda pertama. Kita baca 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Orang yang memandang wajah ini, selain dari dia mengalami suatu keubahan dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, kita baca ayat 1. Oleh kemurahan Allah, Iya. kami telah menerima pelayanan ini. Iya. Karena itu kami tidak tawar hati. Iya, kami tidak tawar hati. Ini orang hidup dalam sistem pelayanan perjanjian baru. Tidak pernah tawar hati. Kepada murid-murid sekolah saya katakan, bukan kepada kita, bukan hanya tawar hati harus dijaga, tapi mulai dari permulaan tawar hati ini. Kalau kita sudah masuk dalam pelayanan, ada percobaan, ada beban, kemudian menjadi tawar hati. Oleh karena percobaan dan sebagainya menjadi tawar hati. Ini bukan. Tetapi Tuhan mau memulaikan kita ini dalam sistem pelayanan perjanjian baru ini. Pelayanan memandang kepada wajahnya Tuhan dengan permulaannya. Di sana bukan tawar hati. Saya bilang sama murid-murid, jangan tawar menawar. Itu dua-dua itu harus dipegang. Melayani Tuhan itu jangan tawar menawar. Banyak kali kita tawar menawar dengan Tuhan dalam menerima tugas dari Tuhan. Banyak kali kita tawar menawar. Ini bukan sistem perjanjian baru, bukan pelayanan memandang wajahnya, bukan pelayanan masuk dalam kesucian. Pelayanan dengan sistem tawar menawar. Kalau mulai dengan tawar menawar, akan diikuti dengan tawar hati, akan diikuti dengan kegagalan, menolak Tuhan. Ini langkah-langkahnya. Jadi dalam ayat 1 itu, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, kami menerima pelayanan ini, memandang kepada wajahnya Tuhan. Tidak seperti waktu Musa turun, mukanya ditutup, tapi patuh sistem pelayanan perjanjian baru di dalam Roh Kudus, wajah Tuhan itu dibentangkan, dinyatakan, kita lihat supaya kita suatu pelayanan yang merasakan pelayanan dalam sistem ini, pelayanan karena kemurahan,
Pelayanan ini karena kemurahan. Masuk dalam kebaktian ini hanya kemurahan. Bisa ikut dalam pelayanan itu kemurahan. Kalau sudah itu sudah kemurahan, apanya ditawar lagi? Sudah murah masih ditawar lagi, keterlaluan. Untuk masuk dalam pelayanan, untuk masuk dalam ibadah, untuk masuk melakukan, mendapat bagian dalam pekerjaan Tuhan, itu suatu kemurahan. Itu nomor satu harus ada di dalam kita. Saudara-saudaraku, dalam 2 Korintus pasal 4 itu ayat 1. Oleh kemurahan Allah, Ya, oleh kemurahan Tuhan, barang yang sudah disampaikan dengan kemurahan, dengan sudah sangat murah, itu artinya jangan ditawar-tawar lagi. Jangan ada tawar-menawar dalam pelayanan itu. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. ya, jadi tidak tawar-menawar. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan menerima itu sebagai suatu kemurahan. Suatu kemurahan. Apa yang tidak enak menjadi enak, apa yang berat menjadi ringan. Itu kemurahan Tuhan. Kalau kita mulai mengerjakan pekerjaan dalam sistem dari Allah, dilanjutkan memandang kepada wajahnya, kita hidup dalam kemurahan Allah. Dan hamba Tuhan semacam ini, anak-anak Tuhan semacam ini adalah anak-anak Tuhan yang nanti akan ditingkatkan pelayanan. Sekarang menjadi imam-imam, nanti akan menjadi imam-imam dan raja-raja. 1000 tahun lagi, 1000 tahun lamanya, nanti akan ditingkatkan menjadi imam dan raja-raja bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dimulai dari sini, mulai start dari memandang Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, suatu pelayanan dalam sistem kemurahan. Tidak ada tawar-menawar kalau namanya kemurahan. Para rasul-rasul, saudara-saudaraku, mereka itu dipukulin, dicerca dan sebagainya. Tetapi karena mereka merasakan itu kemurahan, sampai dengan sepengalaman semacam itu pun mereka mengatakan berbahagia sebab mereka disebut layak menerima derita bersama dengan Tuhan. Menderita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak tawar-menawar. Kalau kita sudah menerima pelayanan pekerjaan Tuhan mulai dengan tawar-menawar, saudara-saudaraku, kita berdoa supaya kemurahan Tuhan lebih terbuka dalam kita untuk kita masukkan kehidupan kita dalam satu pelayanan yang kokoh, yang kuat. Dalam pelayanan kemurahan Allah. Saya sederhanakan perkataan kemurahan ini, tidak tawar-menawar. Kalau tawar-menawar itu kemurahannya itu hilang. Tawar-menawar itu kemurahan itu hilang. Kami menerima kemurahan Allah, kami menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Rasul Paulus mengatakan langkah berikutnya tidak tawar hati. Sebab memulainya memang tidak tawar-menawar. Langkah berikutnya tidak tawar hati. Kemudian langkah berikutnya lebih kuat. Nah itu. Jadi kalau sudah lihat bagaimana keberhasilan hamba-hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan berhasil, ada sengsara, ada apa. Tetapi tetap kuat. Saudara tahu dari mana? Dari sini. Menerima pelayanan itu. Mulai memandang kepada wajahnya Kristus. Dia diubahkan. Dia diubahkan. Wajahnya diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Firman Allah ini bagaikan cermin di mana kita bisa memandang di situ. Kalau kita memandang, kalau di dalam cermin itu, kalau dalam Alkitab ini kita memandang firman Allah ini bagaikan cermin muka, saudara-saudaraku. Kita melihat wajah kita itu nomor satu. Di dalam surat Yakobus
Surat Yakobus, fatsal yang pertama, ayat 22. Yakobus fatsal pertama ayat 22, 23 dan selanjutnya ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya, pelaku firman. Dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya. Ya, mendengar tapi tidak melakukan, tidak memperhatikan, tidak melakukannya. Terus ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. ya, terus Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. iya. Setelah memandang muka di dalam cermin, kita melihat bagaimana rupa kita itu banyak kali banyak kekurangannya. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita memandang muka Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara-saudaraku, dalam kemurnian firman, kita akan melihat di situ pasti bahwa kita melihat banyak kekurangan-kekurangan kita. Bukan untuk ditinggalkan, tetapi setelah melihat kekurangan kita yang dinyatakan oleh firman, nyatakan, beritakan firman, nyatakan kesalahan-kesalahan. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Nyatakan, kita lihat kekurangan. Kalau kita melihat kekurangan itu, jangan langsung tinggalkan, tidak kita perbaiki hidup kita dengan cara lebih memandang lagi kepada firman Allah itu. Lebih kita memandang firman Allah itu, kita akan menemukan suatu wajah yang bersinar. Itu yang mampu menyucikan kita sampai kepada, perhatikan, menyucikan kita sampai pada perhatian kita. Jadi bukan hanya kesalahan yang kita lihat dalam perbuatan, tetapi sampai dalam perhatian ini harus disucikan. Kalau kita mendengar firman Allah, kemudian kita gampang tergoda, lihat kiri kanan, saudara-saudaraku, melihat, memperhatikan, mengingat yang lain. Perhatian kita tidak disucikan. Itu tanda perhatian kita tidak disucikan. Kita tidak bisa memandang wajahnya Tuhan. Kenapa? Sebab perhatian kita kacau. Lihat sana, lihat sini. Ingat itu, ingat ini. Perhatian kita tidak bisa dikonsentrasikan. Banyak yang mengeluh tidak mengerti firman. Saya mengerti, saya sadar, saya tahu. Saudara, mengapa kita tidak bisa mengerti firman? Ini sebabnya. Sebab kita punya perhatian. Saya gunakan istilah yang sederhana yang hari-hari. Tidak memiliki, tidak mempunyai perhatian yang dipusatkan kepada Kristus. Tidak memandang wajahnya. Tidak tertarik dengan indah wajahnya Kristus. Tidak tertarik dengan kuasa firman yang di dalamnya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya mukanya Tuhan itu. Yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Begitu kita memandang kemuliaan Kristus itu, kita diubahkan. Kehidupan kita yang tadinya banyak kekurangan, banyak kesalahan, itu diubahkan oleh Tuhan. Setiap kali kita mendengar firman Allah itu, setiap kali kita diubahkan oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu yang membuat kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, tidak akan pernah tawar hati. Mulai dari dengan kerelaan kita mendapat kemurahan untuk bisa mendengar firman, untuk bisa melayani Tuhan. Kita terima ini sebagai suatu kemurahan.
kita memandang, kita memperhatikan. Sebab kita merasakan untuk mendengar firman Allah ini kemurahan, perhatian kita akan meningkat. Tetapi kalau kita datang dalam gereja mendengar firman, merasa kita berjasa kepada Tuhan. Oh, saya masuk gereja, saya sudah berjasa, saya sudah melakukan, sudah ada jasa kepada Tuhan. Kita akan tidak mendapat suatu kemampuan untuk memusatkan hati dan pikiran kita. Dan saat itu saudara-saudaraku, begitu kita ngikut Tuhan, sebentar ada percobaan, sebentar ada godaan, kalah. Kita tidak punya kekuatan, tawar hati. Tapi kita sungguh-sungguh. Dan ini yang dibutuhkan oleh Tuhan. Untuk hari-hari akhir ini, pengikut-pengikut Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan adalah pelayan-pelayan yang tidak tawar hati. Seperti Rasul Paulus tadi dalam 2 Timotius pasal 2 kita dengar bagaimana dia katakan. Dalam pelayanan yang di sini kita melihat rahasianya mengapa Rasul Paulus begitu mampu dengan kekuatannya. Sebab permulaannya dia menerima sinar kemuliaan. Dia disoroti dengan sinar kemuliaan dalam perjalanan ke Damsyik. Dia kena sorotan sinar kemuliaan Tuhan. Dan dari situ dia bicara, dia berkata, siapa engkau Tuhan? Kemudian Tuhan berikan dia perintah. Tidak ada tawar menawar. Dia tidak ada tawar menawar. Saudara-saudaraku, di dalam surat Galati, dia tidak tawar menawar, saudara-saudaraku. Dia langsung melakukan pekerjaan Tuhan. Dia tidak tawar menawar. Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal 4 dia katakan dia tidak tawar hati. Surat Galati pasal pertama. Surat Galati pasal pertama. Ini satu kehidupan yang dimulai melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan tidak tawar menawar. Banyak kali kita banyak tawar menawar. Saya juga bersaksi di sidang jemaat, juga di sekolah Alkitab. Saya minta ampun kepada Tuhan bagaimana saya dulu dipanggil oleh Tuhan. Libat harus tawar menawar. Saudara-saudara. Biarkan jangan aja. Tolong yang bisa menolong deh. Ditempatkan yang baik aja. Ya. Mari kita Galati pasal 1 mulai ayat 11. Surat Galati pasal pertama ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Iya, baca terus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku. Iya, dalam surat 1 Timotius pasal 1 Rasul Paulus mengatakan itu dia lakukan tidak dalam keadaan yang seharusnya demikian. Dia dalam surat 1 Timotius itu dia katakan itu terjadi, itu dia lakukan. Dia katakan karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dia menganiaya, itu lakukan di luar iman. Terus ayat 15.
Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ia tidak tawar-menawar. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Dia tidak tawar-menawar. Baca terus. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Ya, terus. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ya, terus. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Ya, terus. Di hadapan Tuhan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Ya, ini Rasul Paulus. Dia mulai pelayanan dengan tidak tawar-menawar. Dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan untuk selanjutnya dalam menerima apapun juga pelayanan ini. Dia katakan, aku tidak tawar hati. Dan itu kualitas imam-imam yang nanti akan meningkat sampai disebut hamba-hamba yang tidak tawar hati. Siapa hamba-hamba yang tidak tawar hati? Adalah hamba-hamba yang memulai pengikutan dan pelayanannya dengan tidak tawar-menawar. Tetapi dia menerima iman dari Tuhan. Dan dengan iman itu ia melakukan. Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16. Saudara lihat di sini bagaimana Tuhan mendidik kita untuk menjadi seorang hamba, seorang pengikut Tuhan yang teruji di hari-hari ini. Di hari-hari ini pengikutan kita, pelayanan kita harus merupakan pelayanan yang teruji. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tetapi sebelumnya kita membaca dulu pasal 15 Injil Yohanes. Jadi sebelum kita membaca pasal 16 ini, kita baca dulu pasal 15 ayat 18. Baca. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Iya, ini kebencian. Terus 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Membenci kamu. Terus. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Terus. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Terus. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi.
Mereka membenci aku tanpa alasan. Iya, membenci aku tanpa alasan. Kalau saudara lihat di sini perkataan membenci, menganiaya, saudara-saudaraku, itu berulang kali disebut perkataan membenci. Kalau bisa saudara hitung, itu perkataan membenci sampai pada kesempurnaan, membenci tanpa sebab. Ini pengikutan kepada Tuhan. Ayat yang ke-27, ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Iya, ini tugas ini. Kamu harus bersaksi. Kamu harus bersaksi. Ini tugas gereja Tuhan, bersaksi. Bersaksi. Ini tugas gereja Tuhan. Tugas kita kemana-mana bersaksi. Ini tugasnya, ini tugas dari gereja Tuhan. Bersaksi bersama-sama dengan aku, bersama-sama dengan roh kebenaran. Mari kita lihat ayat 16, pasal 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Iya, apa itu semuanya kukatakan? Bagaimana pengalaman-pengalaman yang menurut daging tidak enak. Semua ini Tuhan katakan, Tuhan buka, Tuhan tutup, Tuhan buka, Tuhan tidak tutup, supaya kita mengerti semua ini kukatakan. Dia bukakan kepada kita, supaya kita memandang wajahnya. Di dalam pengalaman semua itu bukan untuk kita merasakan bahwa Tuhan membenci kita, tetapi justru di dalam pengalaman-pengalaman itu kasih Allah disempurnakan di dalam kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu, terus supaya kamu jangan kecewa. Iya, jangan kecewa Dan menolak aku. Jangan tawar hati dan menolak aku. Terus kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Terus Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. ya, saudara-saudaraku, kita perhatikan di sini. Dasar apa kita tidak usah harus tawar hati, tidak usah kecewa lalu kemudian menolak aku. Jadi di hari-hari ini, saudaraku, kita harus perhatikan ini, dan saya memberitakan ini, saudara-saudaraku, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mempersiapkan sidang jemaat yang berkualitas. Tidak sidang jemaat yang keropos, hanya suka berkat, tapi begitu sedikit percobaan tinggalkan Tuhan. Ini sidang jemaat yang keropos. Tapi supaya kita disiapkan menjadi sidang jemaat yang kuat, yang kokoh, Tuhan bukakan, saudara-saudaraku, apa pengalaman kita. Kalau kita pandang wajahnya, dengarkan saudara-saudaraku, itu akan membuat kita merasa bahwa untuk bisa ikut Tuhan ini suatu kemurahan Allah yang kita tidak harus tawar menawar lagi, sebab memang sudah murah, dikasih oleh Tuhan. Suatu kemurahan. Tetapi di dalam kemurahan Allah ini, di dalam jalan pengikutan kita kepada Tuhan itu, Tuhan tidak ingin menjerumuskan kita. Coba jaminannya ayat pasal yang ke-16, pasal 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Iya. supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam saat kita dibenci, di dalam saat kita diapakan pun, supaya kita beroleh damai sejahtera di dalam aku. Terus Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. iya, terus Tetapi kuatkanlah hatimu. kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan ingin sekarang ini mempersiapkan jemaat, jemaat yang memandang kepada wajahnya, jemaat yang kuat,
Jemaat yang kokoh, yang bisa sampai nanti menjadi hamba-hambanya Tuhan, menjadi imam-imam dan raja-raja yang memerintah selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, murid-murid rasul-rasul hujan awal, nama mereka ditulis di Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 kita membaca nama ke-12 rasul itu ditulis. Mereka ini melewati jalan ini. Mereka itu sudah melewati jalan ini. Kisah Rasul pasal 5, Kisah Rasul pasal 5 kita lihat di sini, di sana sudah. Kisah Rasul pasal 5 bagaimana mereka itu dianiaya tetapi mereka tetap. Mari. Kisah Rasul pasal 5 ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ayat 41, perhatikan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Dengan gembira. Dianiaya tetapi mereka terima dengan gembira. Terus? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Iya. Untuk menerima penghinaan, untuk bisa dibenci. Kita lihat di sini kualitas hamba-hamba yang ada di Yerusalem baru. Adalah hamba-hamba yang semasa hidupnya di dunia ini tidak tawar-menawar. Saudara bisa baca sudah dalam Injil tentang rasul-rasul ini waktu mereka dipanggil. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Tuhan katakan ikut aku. Matius duduk sementara di hitung-hitung duit di pecukaian. Tuhan katakan ikut aku, dia tidak tawar-menawar. Petrus, Yakobus begitu dipanggil oleh Tuhan, tidak tawar-menawar. Inilah orang yang di dalam pelayanannya nanti tidak akan menjadi tawar hati. Kalau tadinya kita sudah tawar-menawar, marilah kita berdoa supaya Tuhan ampuni kita. Kita memandang wajahnya untuk dalam pelayanan kita di hari-hari ini merupakan satu pelayanan yang dikuatkan oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan, oleh karena kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini dan kami tidak tawar hati. Sebab dia mulai dengan memandang wajahnya Tuhan. Dia melihat kemurahan Allah. Dia tidak tawar-menawar dengan tawaran Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak tawar hati dalam pelayanan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, 2 Korintus pasal 4 ayat 7, kita melihat mereka ini dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7 mulai. Orang tidak tawar-menawar, punya kekuatan, punya kemampuan. Mulai ayat 7. Tetapi harta ini kami... Atau kita baca mulai ayat 6. Mulai ayat 6. Itu terang yang dilihat oleh Rasul Paulus yang menyoroti dia. Itu satu terang yang sama yang dia tulis di sini. Satu terang yang dia simpan di dalam hati. Baca ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Iya, terus? Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Iya, membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, terus? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nampak pada wajahnya Kristus. Kita melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajahnya Kristus. Kalau kita melayani Tuhan, memandang wajahnya Tuhan dalam perhatian yang disucikan oleh Tuhan, itu punya kekuatan. Bukan hanya untuk tidak tawar hati, tetapi suatu kekuatan yang luar biasa dalam ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Iya, terus. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi melayani dengan memandang wajah Kristus, kita sedang menampung kekuatan ajaib dari Tuhan. Kekuatan yang ajaib, kekuatan ilahi dari Tuhan. Baca terus. Dalam segala hal kami ditindas. Kami ditindas. Namun tidak terjepit.
Kami habis akal namun tidak putus asa. Iya, terus Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan namun tidak binasa. iya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami. Dalam tubuh kami ini. Terus Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. iya, dalam tubuh ini kita juga sudah diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami supaya hidup Yesus menjadi nyata. Kita mengalami kehidupan Yesus dalam tubuh kita ini. Saudara, kehidupan dalam kuasa kebangkitannya. Semoga perkataan saya ini, semoga penjelasan ini bisa sampai dalam hati kita. Jadi mulai kita menerima, mengikut Tuhan, tidak tawar-menawar. Perjalanan selanjutnya tidak tawar hati. Selanjutnya langkah berikut, kita mendapat kekuatan. Kita bisa mendapat kekuatan untuk melayani Dia. Di dalam ayat yang ke-18 pasal 5, saudara lihat, kalau kita ini sudah dikuatkan, atau baca ayat 17. Ayat 17. Ayat 17. Pasal Jadi 5. siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah Ya, datang. kita memandang wajah yang penuh kemuliaan itu. Kita berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita menjadi satu kehidupan yang baru. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, Iya, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. iya. Ini selanjutnya. Kalau kita begitu kuat, dilihat, diukur oleh Tuhan, orang ini tidak tawar hati. Dia terima kekuatan ilahi. Nah, kepada orang ini yang dijadikan baru, Tuhan mau percayakan, telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kalau kita sampai akhirnya menerima kepercayaan, menerima pelayanan ini saudara-saudaraku, suatu hal yang luar biasa di hari-hari ini. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, Iya, dengan terus. tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Iya, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. lagi mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Iya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi inilah orang-orang yang memandang kepada Allah, memandang wajahnya Tuhan, bukan nanti di Yerusalem baru, tetapi mulai di hari-hari ini, kita di bumi ini, saudara-saudaraku, mendengar firman Allah dan mengerti, memandang dengan mata dan nampak, untuk kita kemudian kembali kepada Tuhan dan bertobat, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Saudaraku, dalam Injil Matius pasal 13, Injil Markus pasal 4 disebutkan ayat-ayat ini, supaya dengan mata kita memandang Dia dan nampak, dan telinga kita mendengar dan mengerti, supaya kita kembali kepada Tuhan, bertobat, dan dosa-dosa kita diampuni. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk ditampilkan oleh Tuhan menjadi pengikut Tuhan, menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas, jangan yang kropos di hari-hari ini, saudara-saudara. Sebab kita semakin dekat dengan hari Tuhan. Kita lihat orang-orang semacam ini, dan tidak ada satu halangan yang bisa menghalangi. Dalam 2 Korintus pasal 4 itu, saudara-saudaraku, banyak kesulitan, tapi setiap kesulitan itu dapat diatasi. Sampai pada soal maut pun, Tuhan katakan tadi, tapi maut pun tidak dapat menghalangi kita untuk sampai nanti masuk ke Yerusalem baru. Wahyu pasal 20, Wahyu pasal yang ke-20. Setelah kita lihat
orang-orang yang tidak tawar hati dalam mengikut Tuhan. Ini pengikut-pengikut Tuhan yang kuat. Jadi sekali lagi kalau saya bicara ini tidak untuk membuat kita tawar hati atau menakut-nakuti, tetapi Tuhan mau sekarang untuk meningkatkan kualitas dari gereja Tuhan menjadi suatu kualitas yang sungguh-sungguh layak untuk mampu hidup selama-lamanya. Saudara-saudaraku, Wahyu pasal 20, Wahyu pasal yang ke-20, kita membaca ayat 4. Kita membaca ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, ada tahta-tahta. Terus Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus iya, dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, Iya. dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. terus Dan mereka hidup kembali. mereka hidup kembali. Maut tidak dapat menjegal, menjegal, ya? Menjegal. Iya, betul. Menjegal atau menjegal, terserah, pokoknya saudara tahu. Ya, itu maut tidak dapat menghalangi, apalagi cuma kesukaran. Sampai maut pun tidak dapat membendung pelayan-pelayan yang mulai dengan tidak tawar menawar, dia tidak tawar hati, dia menerima kekuatan sampai ia dipercayakan pekerjaan pelayanan, sampai dipercayakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita terima jabatan, terima pelayanan, itu kepercayaan Tuhan menjadi anggota sangkot. Saudara-saudara, itu tidak berhenti di bumi di Lemah Putro ini, tidak. Pelayanan ini kalau kita tekuni melayani sambil memandang wajahnya Tuhan, saudara-saudaraku, pelayanan itu nanti tetap dipercayakan kepada kita. Dan dengan kepercayaan itu kita mampu mendobrak segala pintu yang menghalangi kita untuk kembali ke Yerusalem baru. Mereka sampai menghadapi maut, maut pun tidak dapat membendung. Mereka bisa masuk, mereka hidup kembali, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun, sampai pada masa kerajaan 1000 tahun. Mampu, saudara-saudara. Kemudian dalam ayat yang ke-6, dalam ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. iya, terus Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, Terus? tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Iya, jangka pertama kerajaan 1000 tahun. Mereka memerintah sebagai raja dan imam-imam selama 1000 tahun. Sekarang kita, saudara, sebagai raja-raja itu artinya menang atas dosa, lalu kita melayani Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa, lalu melayani Tuhan. Itu sekarang penampilan dari raja-raja dan imam-imam. Penampilan imam-imam yang juga disebut raja-raja adalah orang-orang yang bebas, merdeka dari dosa, lalu menjadi hamba kebenaran. Jadi imam dan raja menang atas dosa. Di dalam, ya saya tunjukkan ayatnya supaya mungkin saudara sudah tahu, tapi tidak apa, saya kasih tahu lagi. Roma pasal 6 ayat 18, ini itu imam dan raja yang sekarang ini. Ini imam-imam dan raja, bukan calon, imam-imam dan raja-raja. Coba baca ayat 18, ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Iya. Dahulu memang kamu hamba dosa, Dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa
dan menjadi hamba kebenaran. Ya, hamba kebenaran itu imam. Ini imam adalah orang yang merdeka dari dosa. Orang menang itu raja. Itu sifat dari raja. Raja kalau kalah buat apa jadi raja? Jadi raja ini raja yang menang, ya, menang dari dosa, menjadi hamba. Jadi inilah raja-raja dan imam-imam yang kalau kemurahan Tuhan Yesus datang kedua kali, kita diubahkan dalam sekejap mata, masuk kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau oleh Tuhan memilihkan kita jalan lain, umpamanya kita dipanggil pulang oleh Tuhan sekarang ini, istilah kasarnya mati, meninggal, dia dikuburkan, tapi dia tidak berhenti dalam kubur. Waktu Yesus datang, dia akan dibangkitkan. Sebab maut, kuburan tidak mampu menahan orang ini. Ini raja-raja dan imam-imam itu sudah ada di tengah-tengah kita. Yang disebut dalam kitab Wahyu itu raja-raja dan imam-imam itu sudah ada di tengah-tengah kita. Saya sebagai gembala berdoa, semoga kita semuanya dalam kualitas itu. Semoga kita semuanya dalam kualitas itu, saudara-saudara. Jadi raja itu bukan nanti muncul di sana, sekarang ini sudah ada imam-imam dan raja-raja, orang-orang yang tidak tawar hati, orang-orang yang kuat, orang-orang yang dibaharui, orang-orang yang dapat dipercaya untuk melakukan tugas. Orang-orang ini yang disebut imam-imam dan raja-raja. Waktu Yesus datang, kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah dan menjadi imam bersama dengan Tuhan 1000 tahun. Tapi Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu pasal 22, kita lihat di sini, kita di sana memandang wajahnya. Perhatian kita sudah sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatian kita tidak ada lagi perhatian yang lain. Sudah sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang kita masih ada godaan-godaan, tapi kita perangi terus. Supaya bukan hanya perbuatan kita yang disucikan. Bukan cuma hati kita yang disucikan. Tetapi sampai dengan perhatian kita, saya ulangi, perhatian kita disucikan. Untuk mampu mendengar firman, untuk mampu mendengar suara yang berkuasa itu, untuk mampu memandang wajah yang dalam kemuliaan itu, untuk kita diubahkan menjadi seorang hamba yang dikatakan di sini melayani Tuhan, tidak ada malam lagi, ya. Ayat 5, tidak ada malam. Atau ayat 4 ditulis, namanya, nama Tuhan tertulis di dahi. Ini sudah tidak bisa terhapus. Kalau nama itu tertulis, itu tidak bisa dihapus lagi. Jaminan. Nama itu jaminan. Waktu kita mengikut Tuhan, kita percaya dalam nama Yesus, kita bertobat dalam nama Yesus, kita dibaptiskan dalam nama Yesus. Itu sebabnya baptisan itu saya selalu mengingatkan supaya kita dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama itu terukir, tertulis di dahi kita. Kita dipenuhkan dalam nama Yesus. Nama itu jangan terhapus. Sebabnya dalam baptisan air, dalam pertobatan, dalam iman kita untuk menerima karakter dari Tuhan, nama itu ada di dalam. Itu nanti akan terlihat, tertulis di dahi kita. Ayat 5, dan malam tidak akan ada di sana lagi. Tidak ada lagi kegelapan. Di situ dalam surat 1 Yohanes pasal 3 dikatakan tidak dapat berbuat dosa. Mulai dari dunia ini, saudara-saudara. Tidak ada malam, tidak ada kegelapan lagi. Dosa tidak ada lagi. Kegelapan, kejahatan itu tidak ada lagi. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu, cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi ada peningkatan.
Kita mulai ikut Tuhan, dipercayakan melayani Tuhan, saudara-saudara. Dan kita nanti sampai pada kerajaan 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun masuk dalam bumi dan langit yang baru, masuk ke Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, kita sudah hidup di dalam terang. Roma 13 ayat 13 dan 14. Baca Roma 13 ayat 13 dan 14. Itu keadaan kita sekarang. Kalau kita nanti mau masuk dalam Yerusalem baru dengan kualitas semacam ini, tidak ada malam. Tidak ada malam. Dan apa yang menjadi terang kita bukan lampu, bukan cahaya matahari, tetapi kita bersalut dengan Tuhan Yesus Kristus. Baca ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Dengan sopan Sepada siang hari. Iya. Jangan dalam pesta pora Nah, dan kemabukan. Ini gelap. Pesta pora, kemabukan, ini gelap. Terus Jangan dalam percabulan. jangan dengan percabulan, ini gelap. Terus Dan hawa nafsu. hawa nafsu, ini gelap. Jangan dalam perselisihan Ini malam gelap, tidak boleh ada di situ. Terus dan iri hati. iri hati tidak boleh. Tetapi kenakanlah Tuhan Ya, Yesus ini. Kristus. Pakai, kenakan, pakai, bersalut dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini gambarnya, mempelai perempuan Kristus. Bersalut dengan matahari, kasih dari Allah Bapa. Bersalut, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu bicara dengan Allah Bapa, kasih dari Allah Bapa. Yesus anak Allah. Yesus itu anak Allah dengan penebusannya, terang dari bulan ini. Terus kemudian bintang-bintang, cahaya dari bintang, itu pimpinan dari Roh Kudus. Bersalut dengan Kristus. Setelah semua yang malam ini, yang gelap ini tidak ada lagi, saudara-saudaraku, maka kita bersalut dengan Tuhan Allah yang akan menerangi kita dan akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Baca terus. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus Iya. sebagai perlengkapan senjata terang. Perlengkapan senjata terang, sebab di sana tidak perlu lampu lagi. Tidak perlu lampu lagi. Cahaya matahari, bulan dan bintang. Tuhan yang sudah menyaluti kita sekarang. Terus Dan janganlah merawat tubuhmu Iya. untuk memuaskan keinginannya. ya, ini yang terakhir, daging ini. Jangan ikutkan maunya daging, saudara-saudaraku. Rasul Paulus begitu dipanggil oleh Tuhan, dia tidak berunding dengan daging, saudara-saudaraku. Dia tidak tawar-menawar, tapi dia langsung mempersiapkan dirinya. 3 tahun lamanya, sekolah 3 tahun dengan Tuhan. Sesudah itu dia menampilkan diri di tengah rasul-rasul. Rasul-rasul belum mengenal dia, tetapi selanjutnya mereka bisa saling mengenal dan melayani Tuhan. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus. Rasul Paulus ada di sini. Dia telah melewati jalan ini. Rasul Yohanes ada di sini. Dalam Alkitab disebut nama-nama mereka tertulis di Yerusalem baru. Dia ada di sana. Mereka mati, tapi maut tidak dapat menguasai. Seperti pengalaman dari Yesus Kristus. Yesus juga mati, tapi bangkit. Mempelai wanitanya, kalaupun harus mati, harus akan bangkit, saudara-saudaraku. Sebab maut tidak berkuasa atas kehidupan ini. Kita hidup selama-lamanya memerintah, melayani sebagai imam-imam, sebagai hamba-hamba, dan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Inilah keadaan dari Yerusalem baru. Saudara-saudaraku, masih banyak hal-hal yang harus dijelaskan. Tapi untuk sementara
Itulah yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudaraku. Kita terus membaca ayat-ayat firman Allah ini sampai Tuhan datang, saudara-saudaraku. Supaya firman Allah ini kita alami di bumi ini, kita juga akan mengalami dalam kerajaan 1000 tahun. Kita juga akan mengalami di Yerusalem baru. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri menyanyikan nyanyian rohani 186. Nyanyian rohani 186. Pelayan-pelayan perjamuan suci, saya mengundang saudara-saudara untuk siapkan diri melayani pelayanan perjamuan suci ini. Haleluya. Mari. 186. Tertuju padamu, senang hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk mengenalkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu dengan angkat tangan. Haleluya. Tertuju padamu, senang hidupku, ku serahkan padamu. Haleluya. Masuk rencanamu, membesarkan Kerajaan-Mu. ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Ku. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti Haleluya. ku mau selalu Dengan kur. Perlahan-lahan. Dengan ku mau mengikuti kur. Dengan dengan ikrar ini di hadapan Tuhan,
kita ambil keputusan tegas mengikut Tuhan dengan tidak tawar-menawar, melayani Tuhan dengan tidak tawar-menawar, agar tidak sampai tawar hati, tetapi malah mendapat kekuatan, maka malah dibaharui oleh Tuhan untuk dapat dipercayakan. Angkat tanganmu dua ke atas, sembahlah Allah. Haleluya, 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 haleluya. Pandang tangannya Tuhan untuk mendapatkan satu sistem pelayanan yang benar. Haleluya, haleluya. Pandang wajahnya Tuhan supaya kita memperoleh kekuatan dan kepercayaan Tuhan. Dipercayakan pelayanan apapun juga. Oh, haleluya, 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 Tuhan, Engkau mempercayakan kepada kami tubuh dan darah-Mu yang adalah korban pendamaian, yang bukan hanya mendamaikan kami dengan Engkau, tapi juga membuat kami ini dapat memberitakan berita pendamaian ini kepada sesama umat manusia, untuk mereka juga didamaikan dengan Engkau Tuhan. Berilah kepercayaan-Mu dalam kami, oh Tuhan, menjadi kuat dan teguh, sehingga dengan kepercayaan ini kami selalu berhasil dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih, tariklah selalu mata kami memandang kepada wajah-Mu, memandang pada tangan-Mu, untuk melihat sistem, untuk menerima kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab semua pelayanan ini, semua kepercayaan ini, semua pengikutan kami kepadamu hanya kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mengulurkan tangan-Mu bagi kami, tanda kemurahan-Mu bagi kami, mengangkat kami manusia berdosa ini. Engkau tebus dengan darah-Mu, untuk Engkau percayakan pelayanan pendamaian ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kiranya perhimpunan kami, berkati roti dan anggur ini, agar kami terima bukan roti dan anggur, tetapi adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakan kiranya kami menerima berkat dari perjamuan suci ini yang kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.